Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Muhammad Alda, Eskom MSI. Saya merupakan peserta dari kegiatan Latsar Kemenak tahun 2021. Untuk kali ini saya akan membuat video mengenai review agenda 1, materi mengenai analisis isu kontemporer. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai melakukan review dari materi tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke apa itu isu kontemporer, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu isu sebenarnya. Kalau kita berbicara isu merupakan suatu keadaan peristiwa yang sedang terjadi maupun mempunyai potensi yang akan terjadi. Jadi keadaan ini atau peristiwa ini membawa perubahan untuk kita secara individu maupun organisasi, di mana perubahan itu memiliki dua sisi, bisa perubahan positif maupun perubahan yang negatif. Untuk itu kita sebagai individu, terutama sebagai PNS, kita harus dapat menghadapi atau memfilter segala perubahan yang terjadi. Kita berlandaskan pada tugas dan peran seorang PNS, yaitu ada 3. Yang pertama sebagai pejalan kebijakan publik, yaitu yang kedua sebagai pelayanan publik, yang ketiga sebagai pemersatu bangsa. Berlandaskan pada hal tersebut, kita harus pandai dalam menyikapi perubahan-perubahan yang akan terjadi, terutama perubahan pada lingkungan strategis, di mana perubahan ini dipengaruhi ada beberapa hal faktor yang mempengaruhi, dimulai dari faktor individu, faktor keluarga, faktor masyarakat secara lokal ataupun regional, faktor nasional maupun faktor internasional atau faktor global. Di mana untuk perubahan tersebut bisa berdampak pada segala macam bidang, dimulai dari bidang ekonomi, bidang politik, bidang bisnis dan bidang dan sebagainya. Untuk itu kita sebagai PNS harus siap menyikapi hal-hal tersebut. Selanjutnya kita juga harus memiliki beberapa modal. Modal di sini artinya modal yang harus kita siapkan sebagai individu dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut, terutama perubahan yang mungkin bersifat negatif. Yang pertama kita berbicara modal intelektual, di mana kita di sini harus lebih menggali pengetahuan kita, menambah pengetahuan, ilmu dan lain sebagainya, karena perubahan era yang semakin pesat menuntut kita untuk mengimbangi atau menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Jadi kita pun harus tetap belajar untuk melakukan filterisasi tersebut. Kemudian yang kedua ada modal emosional. Di sini kita harus sadar, terutama PNS, kita bekerja dengan orang lain dan untuk orang lain. Jadi kita bekerja berdasarkan instruksi maupun perintah-perintah. Jadi apapun kerjaannya, selama itu sesuai dengan undang-undang dan tidak melanggar job desk, tetap kita laksanakan. Jadi kita harus menyampingkan emosional kita. Kita harus memahami emosional kita seperti apa. Kita harus dapat mengelola emosional kita, dan kita harus memahami emosional orang lain. Kemudian yang ketiga itu modal sosial. Nah, di sini kita berbicara sosial, artinya bagaimana kita dapat menjalin kerjasama, hubungan baik antara manusia, organisasi maupun instansi lainnya. Di sini tujuannya kita harus sadar kita sebagai makhluk sosial tetap membutuhkan bantuan orang lain, terutama untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Kemudian hanya ada modal ketabahan. Di sini modal ketabahan artinya kita harus punya sifat sabar, tabah dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi nggak boleh terburu-buru. Untuk itu ada tiga kategori dari sifat manusia, dimulai dari quitry ada, kemudian ada camper, ada climber. Quitry artinya orang yang sering melarikan diri dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian untuk camper, orang yang berusaha tetapi hanya setengah, jadi setengah hati aja, tidak penuh. Sedangkan untuk climber itu orang yang mempunyai semangat, stamina dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi ini cocok menjadi pemimpin ya, yang notabene pantang menyerah dalam menyelesaikan masalah. Kemudian sekarang kita masuk ke isu kontemporer ya. Jadi kalau kita berbicara isu kontemporer merupakan isu yang sedang trending atau sedang berkembang di era sekarang ya.
ada beberapa hal yang sedang berkembang nih yang kita bahas. Yang pertama mengenai korupsi ya. Korupsi seperti kita ketahui, korupsi itu merupakan kegiatan yang ketidakjujuran ya. Jadi yang mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Jadi korupsi ini sangat merugikan. Jadi dampaknya sangat merugikan baik itu untuk negara, masyarakat maupun lainnya ya. Jadi untuk korupsi ini sebenarnya sudah diatur semua ya, ada undang-undangnya, ada hukumnya ya. Jadi menurut saya korupsi sendiri itu terbagi menjadi beberapa tipe atau golongan sih. Ya, mungkin korupsi kita mindsetnya beranggapan korupsi tentang materi atau uang, tapi juga ada korupsi waktu, korupsi tenaga, dan korupsi lainnya. Intinya kita harus mengambil atau mendapatkan sesuatu sesuai dengan porsi kita atau hak kita. Jadi tidak boleh lebih itu dalam hal materi, ataupun tidak boleh kurang dalam hal waktu maupun pekerjaan. Kemudian selanjutnya yang kedua kita bahas mengenai narkoba ya. Narkoba ini juga sangat berbahaya sekali ya, terutama untuk generasi muda. Narkoba sendiri singkatan dari narkotika dan perobatan terlarang. Narkoba sendiri dibagi menjadi beberapa golongan. Yang awalnya dia digunakan untuk pengobatan atau herbal, merupakan seperti pengobatan alternatif ya. Itu golongan pertama, golongan kedua juga seperti itu. Tetapi semakin kesini narkoba disalahgunakan. Pertanyaan, mengapa orang suka menggunakan narkoba? Karena narkoba ini pertama sifatnya itu memberikan kita sebuah sensasi yang sangat nyaman gitu. Jadi kita dapat berimajinasi dan sebagainya. Sedangkan untuk negatifnya, dia memiliki sifat ketergantungan, kecanduan ya. Jadi orang sudah mencoba narkoba itu sangat susah untuk menghilangkannya, kecuali kalau di rehabilitasi ya. Narkoba sendiri banyak jenisnya, mulai dari kokain, ada heroin, ada sabu, ada ganja dan sebagainya. Sedangkan untuk yang sekarang berkembang itu sabu ya. Dan untuk penggunanya juga sekarang sudah banyak korbannya, mulai dari tingkatan anak sekolah, SD, SMP, SMA, umum dan sebagainya, bahkan tingkatan public figure, artis dan pejabat pun ada yang terlibat narkoba tersebut. Jadi intinya dampaknya sangat berbahaya, terutama untuk individu. Jadi kita merasa tidak memiliki semangat untuk hidup jika kita tidak mengkonsumsinya, dan dia seperti doping ya. Jadi kita tidak bisa berkreativitas, tidak bisa melakukan apapun, dan untuk narkoba juga akan menimbulkan kejahatan lainnya seperti kejahatan menurun. Jadi seperti ada kejahatan merampok, membunuh dan sebagainya, begal ya, itu dampak dari narkoba tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yang ketiga kita ngebahas mengenai terorisme ya. Jadi kalau kita berbicara terorisme di sini artinya kegiatan yang menyimpang dalam arti dia melakukan kekerasan dengan tujuan untuk melakukan peneroran yang membuat masyarakat menjadi takut dan menjadi pusat perhatian. Biasanya terorisme ini dilakukan oleh beberapa kelompok yang memiliki jaringan yang sangat luas, bahkan di seluruh dunia pun ada ya. Kemudian kegiatan terorisme sendiri contohnya seperti pembunuhan, pengeboman ya, penyanderaan, penculikan, termasuk pembajakan dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya seperti pelampiasan membalas dendam untuk sekelompok orang ya. Jadi mungkin merasa selama ketidakpuasan atau merasa terintimidasi atau merasa kalah bersaing di ekonomi global dan lain sebagainya. Jadi dia melakukan tindakan yang anarkis seperti terorisme ini. Kemudian selanjutnya kita ngebahas terakhir mengenai radikalisme. Nah, jadi radikalisme ini kita berbicara mengenai penyimpangan juga ya, hampir sama seperti terorisme. Cuman tujuannya untuk merubah sistem kekuasaan, di mana sekelompok orang yang beranggapan bahwa kekuasaan sedang berjalan sekarang atau pemerintah itu tidak sesuai dengan pandangan mereka. Jadi mereka memberontak untuk merubahnya dengan cara-cara yang menyimpang seperti ya kekerasan, peperangan, bahkan pembunuhan dan lain sebagainya. Ini juga sangat berbahaya sekali ya, karena ini juga dapat merusak kesatuan NKRI kita dan lain sebagainya. Jadi untuk radikalisme sendiri kita seperti contohnya seperti dulu ada kita mengenal istilah GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka, kemudian ada ISIS untuk tingkatan internasional. Jadi tugas kita sebagai individu terutama PNS, kita harus memiliki sikap bela negara.
di mana kita harus menentang hal-hal tersebut ya. Jadi isu-isu kontemporer yang sifatnya merugikan negara, merugikan masyarakat, dan merugikan rakyat dan lain sebagainya, kita harus menentang. Ya, menentang dalam arti kita harus siap berkorban untuk menghapus atau menghilangkan semua kekerasan tersebut atau perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut ya. Itulah gunanya kita sebagai PNS atau SN, kita memiliki sikap cinta pada tanah air, kita sadar berbangsa dan bernegara, kita setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kita juga memiliki rela berkorban berbangsa dan negara, dan kita juga harus memiliki sifat kemampuan awal dalam membela negara. Dan selain itu kita juga memiliki 4 konsensus yang sebagai pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara, dimulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dan untuk menjaga itu semua agar tidak terpecah atau tidak rusak, maka kita harus siap untuk membela atau mempertahankan atau menghilangkan sifat-sifat yang merugikan negara tersebut ya. Tadi seperti kita bicara mengenai korupsi ya, itu sangat merugikan terutama rakyat kecil ya, di mana uangnya diambil oleh oknum yang bukan haknya. Kemudian ada namanya tadi ada gratifikasi yang lupa saya jelaskan ya. Jadi ini sifatnya sama seperti hampir seperti korupsi, cuman dia lebih fokus pemberian hadiah, di mana kita memberikan seorang hadiah baik itu dalam bentuk uang, tiket atau lain sebagainya. Kita jadi merasa mempunyai balas budi kepada orang tersebut, dan kita tidak bisa bekerja secara profesional karena ada bahan pertimbangan. Jadi itu pun tidak boleh dilakukan. Jadi kita harus bekerja secara profesional, tidak boleh pandang bulu, dan kita harus menegakkan peraturan yang berlaku. Kemudian juga tadi juga mengenai narkoba juga sangat merusak generasi muda ya, terutama ya, karena generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Jika sudah rusak oleh narkoba, maka penerus bangsa pun akan rusak ke depannya. Jadi untuk itu kita harus bagaimana menyikapi, kemudian menghindari hal seperti itu bisa kita tanggulangi ya. Dan juga ada terorisme, ini juga sangat berbahaya karena menimbulkan kerugian, kerusakan dan sebagainya. Kemudian ada radikalisme yang dapat memecah persatuan dan kedaulatan NKRI kita. Oke, jadi untuk sekian yang bisa saya sampaikan dalam review materi mengenai analisis isu kontemporer. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan baik kata atau perbuatan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.